Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari studi lapangan kami. Kelompok ini beranggotakan yang pertama itu Muhammad Ginanjar Pamungkas dengan nomor induk mahasiswa 1908101 MBKM UPI Kampus Sumedang. Kemudian ada Alif Haisam Arasid 1905537 MBKM UPI Kampus Sumedang, serta Nur Ella 1905870 MBKM UPI Kampus Sumedang. Yang pertama, tujuan penelitian. 1. Mengetahui dan meninjau bagaimana sebuah inovasi pendidikan di suatu satuan instansi pendidikan di Sumedang. 2. Membuat elemen pendidikan untuk membuka wawasan tentang inovasi pendidikan. Nah, lokasi tujuan lapangan kita itu ada di SDN Cita Resmi. Alamat lengkapnya lingkungan Cilipung, Kelurahan Pasanggerahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang kelompok kami gunakan merupakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan berdasarkan data yang diambil. Data yang kami teliti dalam penelitian kali ini merupakan suatu keadaan di mana inovasi yang terjadi di SDN Cita Resmi itu berlangsung serta menggunakan sumber data primer atau data secara langsung yang kelompok kami wawancarai melalui narasumber. Selanjutnya ada deskripsi hasil pengamatan. Inovasi yang kami pilih adalah inovasi yang memaksimalkan kompetensi anak yang cenderung unggul dalam bidang akademik untuk menjadikan tutor bagi teman lainnya. Sesuai dengan instrumen wawancara yang telah kelompok kami buat dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang telah diberikan ketika melakukan pengambilan data secara langsung dengan hari yang telah ditentukan. Maksud dari inovasi ini adalah untuk memaksimalkan dan didapat belajar dengan seefektif mungkin walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini atau diharuskannya sekolah secara daring atau online. Maka dengan keadaan itulah sekolah ini membuat suatu inovasi, yaitu dipilihnya 10 peserta didik yang baik dalam segi akademik untuk dijadikan teman sebaya atau untuk dijadikan sebagai tutor bagi temannya atau peserta didik lainnya khususnya pada kelas 6 SD. Nah, kemudian hal yang melatar belakangi terciptanya inovasi ini adalah karena lokasi rumah siswa yang berjauhan sehingga pengajar akan mengalami kesulitan bila harus melakukan home visit atau kunjungan ke rumah-rumah siswa. Jadi, dipilihnya 10 peserta didik ini untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ketiga yaitu kriteria penilaian 10 siswa untuk dijadikan tutor sebaya adalah dengan melihat nilai rapot pada setiap siswa di dalam kelas tersebut. Artinya, guru dalam membentuk suatu kelompok dan membentuk suatu tutornya yaitu dengan melihat rapot yang sebelumnya. Lalu nomor 4 yaitu pelaksanaan inovasi ini adalah dengan bentuknya kelompok belajar dengan teknis dari 29 siswa kelas 6 terbagi menjadi 6 kelompok terdiri dari 5 anggota dan namun ada yang 4 anggota. Nah, lalu yang kelima, dalam pelaksanaan inovasi ini tentunya masih ditemui beberapa hambatan, yaitu diantaranya siswa sulit sekali, ada yang sulit untuk memahami materi karena yang menjelaskan kekurangan yang menjelaskan dari tutor sendiri seperti itu. Nah, lalu untuk yang keenam yaitu solusi yang digunakan oleh guru dalam mengatasi permasalahan inovasi ini, diantaranya yaitu guru berinisiatif untuk mengunjungi kelompok yang dirasa siswanya kurang mengerti
akan materi yang disampaikan, ataupun guru juga bisa menanyakan satu persatu kepada siswanya untuk mengecek keterpahaman siswa terhadap materi. Lalu untuk nomor 7 yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, inovasi ini dapat setidaknya memaksimalkan suatu pembelajaran dalam masa pandemi. Namun kekurangannya itu tadi tidak bisa berjalan seefektif 100% seperti itu. Masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dari deskripsi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa inovasi dipilihnya 10 orang paling tinggi di segi akademik untuk mengajari temannya. Merupakan inovasi yang dilakukan oleh Ibu Apong dalam pelajaran yang bertujuan untuk mengefektifkan pembelajaran di masa pandemi. Dalam pelaksanaannya, Ibu Apong menilai bahwa inovasi ini berjalan kurang maksimal, tetapi setidaknya inovasi tersebut dapat membantu pelaksanaan pembelajaran yang terjadi di masa pandemi. Karena tidak ada cara lain untuk menanggulangi hal-hal yang tidak bisa diduga gitu, seperti anak yang tidak memiliki handphone dan alat elektronik lainnya, ataupun rumahnya jauh, hanya bisa bertanya kepada teman atau teman-temannya. Jadi dipilihnya 10 orang terbaik di kelas yang unggul itu untuk mengajari teman-temannya berdasarkan daerah juga merupakan inovasi yang cukup baru gitu untuk di sekolah dasar. Sekian mungkin simpulan dari hasil penelitian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi teman-teman paparan inovasi yang terjadi di SDN Citra Resmi dalam rangka memaksimalkan pembelajarannya di masa pandemi. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.